Oke. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dalam suasana bulan Ramadan ini, semoga kita madrasah yang kita lakukan ini bisa benar-benar meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita ulas sedikit dari pembelajaran yang telah lalu tentang penelitian tindakan kelas, dan ini bagian dari strategi pembelajaran di kelas ya. Penelitian tindakan kelas ya adalah sebuah tindakan yang dilakukan berulang-ulang dalam rangka mencapai perbaikan yang diinginkan ya. Jadi tindakan yang dilakukan berulang-ulang dalam rangka mencapai perbaikan yang diinginkan. Tindakan ini dilakukan oleh yang terlibat langsung dalam hal bidang yang diperbaiki tersebut, yaitu para guru ya, para guru. Nah, seperti kemarin, ini yang bagi online bisa dilihat itu di beberapa kasus ya. Nah, itu ada anak tidur ya di kelas, anak itu tidur. Ya. Kemudian masih ada lagi, coba. Nah, kemarin kita singgung, anak itu sampai kacanya tebal, kacamatanya ya. Itu kenapa itu ya? Itu permasalahan ya. Ada lagi buku paketnya ditulis dioret-oret ya. Jadi ada LKS di situ dicoret-coreti ya. Ini masih mending, ini ada ini gambar apa tulisan apa yang diterangkan oleh guru ditulis di sini, dijadikan satu ngiras-ngerus sebagai buku catatan. Nah, kadang yang tragis, nah coba itu yang di atas itu dikasih gambar mobil, gambar orang, I love you, ya, dan seterusnya itu. Ya. Kemudian ada kasus lagi. Nah, ini ada anak-anak itu sederhana, ada eksak, ada non eksak, hitungan, non hitungan ya. Ini ketika belajar bahasa Indonesia nilainya 90, matematika cuma 30 ya, atau mungkin yang lain ya. Mungkin tahsin dapat 90 ya, nahwunya dapat 30 dan seterusnya. Ini sebuah persoalan ya. Ada lagi terkait dengan bullying. Ini ada anak mau duduk manis, tiba-tiba oleh temannya ditarik kursi ke belakang. Nah, ini berat ini ya. Ini bisa patah tulang ekornya. Contoh terakhir ini di papan tulis, pada jam terakhir ditulis mulai. Ini kan anak-anak yang apa ini? Itu sebuah letupan jiwa ya. Ini kita butuh teliti. Kenapa kok ada pernyataan semacam ini? Mulai gitu ya. Mungkin jam terakhir capek matematika ataupun yang lain, gurunya juga biasa-biasa, tidak ada inovasi dan sebagainya ya. Nah, itu di antara sekian persoalannya. Terus apa manfaat penelitian tindakan kelas?
Yang pertama, membantu guru dalam memperbaiki pembelajaran. Membantu guru berkembang secara profesional. Guru ini memang semestinya semakin lama, dia itu semakin efektif, profesional di dalam mengajar. Ya. Jadi tidak monoton, ya. Jadi ada inovasi, ya, kreatif, ya. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri guru. Ya. Coba ini di sini ada guru ya, Ustadz Effendi. Sudah ngajar berapa tahun, Ustadz? Hampir 5 tahun, ya. Nah, semakin lama mengajar, maka tingkat kepercayaan diri semakin tinggi. Insya Allah begitu. Kenapa? Karena materinya kan pancet ya, faknya ya. Nah, saya ngajar nahu, ya sudah nahu, ngajar matematika, nah sudah itu, maka semakin percaya diri ya. Jadi trik-triknya untuk meningkatkan pemahaman anak-anak itu diketahui lah begitu ya. Mungkin yang jadi persoalan hanya murid-murid saja lah yang semakin beragam ya. Bekalnya seperti mohon maaf ya, seperti matematika. Kebetulan saya juga ngajar matematika. Nah itu loh, min plus itu mestinya anak kelas 10 itu sudah paham kuadrat dan sebagainya. Tapi kok masih bingung ya min plus ya. Nah semacam itu ya. Memang kita ada kelemahan di antara murid-murid di Indonesia ini, lemah dalam numerasi ya, di dalam perhitungan ya. Termasuk juga dalam literasi membaca. Kemudian selanjutnya memungkinkan guru mengembangkan diri. Itu manfaat PTK. Manfaat bagi siswa, ya. Jadi penelitian tindakan kelas itu, apa manfaat bagi siswa? Hasil pembelajarannya semakin meningkat. Permasalahan pembelajaran siswa akan lebih cepat terpecahkan, ya. Sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Para mahasiswi yang berbahagia, jadi itu manfaat dari PTK. Kemudian penelitian tindakan kelas itu ada kelemahannya. Apa tuh kelemahannya? Atau keterbatasannya? Validitasnya sering dipertanyakan. Kenapa? Karena ini tidak bisa digeneralisir. Ya. Apa yang terjadi misalnya kelas 4 di Imam SD IST Imam Syafi'i ini, itu tidak bisa standar disamakan kasusnya dan penyelesaiannya dengan SD yang lain, gitu ya. Nah, maka ini namanya validitasnya sering dipertanyakan, kadang begitu. Ya. Yang kedua, tidak mungkin melakukan generalisir karena sampelnya hanya kelas dari guru yang berperan sebagai mengajar dan peneliti. Nah, ini karena yang meneliti pengajarnya langsung itu kadang-kadang ada unsur subjektivitas, ya. Tergantung dengan guru masing-masing, gitu ya. Itu diantaranya kelemahannya. Kemudian selanjutnya, apa yang dipersyaratkan syarat untuk melakukan perbaikan dengan berupa penelitian tindakan kelas ini? Guru diberi kebebasan oleh sekolah. Guru diberi kebebasan oleh sekolah, khususnya oleh kepala sekolah. Waktunya, biayanya, kan butuh biaya juga ya. Kemudian birokrasi dan hierarki organisasi sekolah diminimalkan. Jadi kadang-kadang, mohon maaf ya, penelitian itu biasanya memang butuh biaya, butuh waktu, butuh energi. Ya. Itu kadang-kadang menyita waktu. Maka beberapa pihak, sudah usah sajalah apa adanya. Nah gitu ya. Padahal itu kalau sudah ketemu kesimpulan, ya sarannya, bagus, nanti hasilnya lebih bagus pembelajarannya. Ya. Semua staf diharapkan terbuka untuk membahas masalah tanpa rasa khawatir. Ketika ada persoalan di kelas, ya. Ini mohon maaf, misalnya ada kasusnya bullying. Bullying ternyata di antara tokoh dari yayasan, tokoh di sekolah itu yang melakukan bullying, anak dari tokoh. Nah, semacam ini maka tanpa ada rasa khawatir harus dipecahkan persoalan itu ya. Tidak ada tebang pilih, gitu ya. Walaupun anaknya tokoh, walaupun anaknya orang biasa, sama saja. Ketika menghadapi masalah,
menghadapi peraturan, ya sama. Gitu. Kepala sekolah bersikap kooperatif menunjang pembaruan. Sudah kita sampaikan, dalam workshop kepemimpinan yang efektif sekolah, 50% di dalam kelancaran ya sekolah itu tergantung dari kepala sekolah. Sehingga kita perlu mempunyai kepala sekolah yang profesional. Ya. Yang selanjutnya, guru dan siswa harus saling percaya diri. Ini salah satu penelitian itu tadi ya, tentang kepala sekolah tadi ya. Guru dan siswa harus saling percaya diri bahwa mereka sedang melakukan pembaruan. Jadi disertakan ketika kita ingin mengadakan pembaruan dalam pembelajaran itu, disadarkan semua pihak, baik guru maupun murid. Kita berusaha untuk memperbaiki. Prestasinya semakin bagus, pemahamannya semakin bagus, perilakunya semakin bagus. Guru siap menghadapi permasalahan apabila ada berbagai tantangan. Nah, memang kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan guru yang sukuan, ya, kadang 15 tahun, 10 tahun belum diangkat negeri dengan gaji 200.000 per bulan, 500.000 per bulan, memang dari sini kasihan ya, kasihan sekali ya. Sehingga pada kasus yang seperti itu, semua pihak harus saling membantu, ya, saling membantu. Selanjutnya, di dalam PTK itu ada perencanaan, ada refleksi, ada melakukan tindakan, ada pengamatan. Contoh kasus diantaranya, siswa kurang aktif kalau diajak diskusi, bertanya, kurang bisa bertanya, enggan bertanya, jawaban menyimpang, respon kurang, pemahaman pelajaran rendah, prestasi belajar kurang, nilai rata-rata kurang dari 50, kurang bisa menerapkan rumus, ya. Tidak mengerjakan PR, tidak memperhatikan pembelajaran, mengantuk, menyuntek, dan lain sebagainya. Ya. Kaidahnya dalam penelitian tindakan kelas tidak mengganggu sebagai guru. Ya, metode penelitiannya handal ya, harus ini yang handal proses penelitiannya ini ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi kelas. Ini salah satu contoh misalnya gini, kita mengajar ya. Jangan kita memulai mengajar kecuali anak-anak itu sudah siap. Ya. Ketika anak-anak masih berkeliaran di luar kelas, itu jangan dimulai dulu. Jadi digasani dulu, dikerahkan, dimasukkan kelas, duduk rapi, manis, baru diapakan? Mulai pembelajaran. Ya. Kemudian selanjutnya, aturan dan etika diperhatikan. Langkah-langkahnya diidentifikasi masalah. Misalnya ada kasus tadi, oh anak-anak itu basic matematikanya kurang. Jadi walaupun misalnya kelas SMA 10, ya kita tidak apa-apa, mulai min plus dan seterusnya. Menganalisa dan merumuskan masalah. Anak-anak itu ibarat kalah sebelum bertanding. Sebelum memulai pembelajaran matematika itu sudah down dulu, ngantuk alasannya dan sebagainya. Ya. Misal nahu, misal juga itu susah nahu itu ya. Nah, ini maka pada kesempatan ini guru arahnya nanti dalam perbaikan bagaimana menciptakan pembelajaran itu semenarik mungkin. Kemudian direncanakan penelitian itu dilaksanakan. Ya. Lanjut. Nah, bagi guru sendiri penelitian itu memang bisa ditangani guru. Sangat menarik minat guru dan ingin diperbaiki oleh guru. Ya. Jadi seperti hobi itu, kalau misalnya bekerja, olahraga, hobi, senang itu ya. Mengadakan penelitian, hobi, hasilnya lebih bagus. Kemudian selanjutnya, saya lewati aja. Nah, kita bisa memperkirakannya. Kenapa anak-anak itu ngantuk saja di kelas, gitu ya? Nah, itu bisa dianalisa, ya, dianalisa. Diduga dulu. Oh, karena tidurnya kemalaman, main HP, misalnya begitu. Nah, itu praduga, ya.
Kemudian selanjutnya dianalisa hipotesa itu layak atau tidak.
B1. B1 ada Ustazah Aisyah. Ada Ustazah Aisyah. Online apa offline ini? Ustazah Aisyah. Yang guru dari PG PAUD, Abu Bakar, Ustazah Dian, ada B1? Online. Ustazah Beni, ini yang offline ada enggak? Atau yang online, silakan. Saya ingin perwakilan dari guru TK dulu. Gimana pengalaman selama mengajar di TK tentang strategi pembelajaran? Di situ ada anak yang gampang rame, ada anak yang gampang ekspansif sama teman-temannya, tukaran dan seterusnya ya. Gimana dari problematika itu ada enggak strateginya? B1 ada ibu guru ya di B1? Silakan. Halo. Atau yang online, silakan. Ayo, B1. Yang sudah pengalaman ngajar. Ini tidur ya? Halo? Atau masa yang online, silakan. Halo, yang puasa, Ustazah Dian, Wahyuni. Ajar. Ayo di on-kan mic-nya, boleh yang online. Bagaimana pengalaman dalam strategi pembelajaran? Halo, B1, online. Ustazah. Ustazah Husna. Ayo Ustazah Husna. Ayo, waktunya hampir habis. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Kalau di kelas biasanya kita telusuri dulu riwayat dia melakukan kegaduhan itu seperti apa. Baru kita melakukan penanganan sesuai dengan anaknya tersebut seperti apa. Jadi kita melakukan penelitian dulu, baru melakukan tindakan. Yang kasus yang sering terjadi gimana? Biasanya sih kurang fokus saja, karena rata-rata kalau anak TK itu. Terus gimana perlakuannya? Untuk anak-anak yang kurang fokus, biasanya kalau di kelas itu kita duduknya lebih dekat dengan guru, sehingga kita bisa lebih mudah mengontrol mereka. Kemudian dipisahkan dengan teman-temannya yang kemungkinan dia kurang fokusnya biasanya karena ngobrol dengan temannya. Nah, itu kita pisahkan dari temannya tersebut. Itu seterusnya atau bagaimana? Tidak pada saat terjadi kasus tersebut. Ada enggak yang sampai berkelahi, terus sampai nangis semua begitu ya? Sering ya? Alhamdulillah tidak pernah. Mungkin karena saya di kelas B besar, jadi mungkin lebih mudah anak-anak itu mengontrol emosinya, sudah lebih bisa gitu. Ya, terima kasih Jazakillah. Itu tadi Ustazah Dian Wahyuni. Ada yang lain? Dari B1, Ustazah Husna?
Ayo Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya kurang dekat Ustazah. Mic-nya kurang dekat. Kalau di TKA itu kebanyakan kasusnya kalau di awal masuk itu anak-anak belum mau berpisah sama ibunya. Jadi nangis itu sampai campur ada, terus ada yang udah kucur, ada yang sampai ibu beberapa kali gitu. Penanganannya diminta kepada orang tuanya untuk menjelaskan bahwa sadar itu adalah sebagai orang tua mereka di sekolah, selanjutnya kalau membutuhkan sesuatu di sekolah itu silahkan Iya, iya. Jadi kasusnya Ustazah Husna ketika anak-anak awal masuk ya, bagaimana untuk mengikat ya. Orang tua disarankan untuk memberi penjelasan agar guru yang di kelas itu, di sekolah itu ya sebagai pengganti orang tua, gitu ya. Ada lagi Ustazah kasus lain juga yang menarik dan berhasil itu ditangani gitu. Gimana? Atau hafalannya? Ada kasus-kasus atau strategi pembelajaran biar anak-anak itu manut, pelajaran mudah tersampaikan. Ya, kalau untuk gurunya sebenarnya itu ketika di dalam pengertian Ustaz, kalau anak saya mulai besar gitu ya, ada yang ambil atau anak yang sudah mulai bosan dengar kan mulai panggil atau kayaknya dipanggil untuk sebagai contoh pembahasannya materi tersebut gitu. Jadi anaknya itu yang ketertarikan gurunya lagi. Iya, iya, iya. Ada demonstrasi lah ya. Ada alat peraga juga ya. Ya, 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 ya. Jadi triknya ketika anak-anak sudah mulai bosan, diganti guru yang berbeda, gitu ya diantaranya ya. Apa ya? Yang sampai hari terus diberikan kangen. Oh begitu. Ya itu duduk disuruh berdiri memperhatikan apa yang disampaikan sadar. Oke. Ya. Terima kasih Jazakillah Ustazah Husna. Ngajar di mana Ustazah? Halo, Ustazah Husna ngajar di mana? Di Kabupaten. Ya. Baik. Ini biar tahu teman-teman ini ya. Saya ingin tanya sekarang yang lagi ya, Ustadz Effendi ya. Ustadz Effendi ngajar nahwu ya. Mabadiniyah ya. Ada bahasa Arab, apa lagi? Fikih, ibadah, akidah. Coba gimana selama ini kesulitan atau mungkin punya trik-trik biar anak-anak gak ada aman ya. Coba mungkin ada lah kendala-kendala. Dulu gimana? Ya. Jadi itu yang
Ini ada kasus kelas 5 sekarang ini ramenya tidak bisa dikendalikan ya. Susah dikendalikan ya. Terus belum ada penanganan. Ya, kalau satu keluarga biasanya kalau anaknya rame itu kalau jamnya istirahat nanti nggak keluar, jadi dilanjutkan pelajaran. Oh gitu, terus? Ya, kalau itu ya sudah. Waktunya istirahat tetap masuk, terus dia kesempatan istirahatnya? Ya, mungkin tinggal sedikit. Oh gitu. Ramenya itu di luar apa di dalam kelas? Di dalam. Di dalam kelas. Ya. Kalau ketika keluarnya juga lambat. Menyelesaikan lambat. Oh ya. Ini ada trik ketika istirahat tetap dilanjut, kasih waktu istirahat cuma sedikit gitu ya. Oke. B1, B2 ada lagi coba terkait strategi pembelajaran? Ada masukan dari beberapa ustadz atau B2 enggak apa-apa, silakan B2. Kan juga ada yang ngajar juga kan? Pengalaman mengajar tentang strategi pembelajaran, banyak problematika kan? Nah, gimana cara penanganannya? Kasusnya apa? Gimana cara menanganinya? Solusinya? B1, B2? Satu lagi? Kalau ada? Oh iya, gimana Pak Mesin? Oh iya, mantan guru, Pak Musin. Gimana ceritanya? Ada kasus apa? Masya Allah, Pak Musin itu dulu ngajar di MTS SAU. Ya, terus. Saya yang sudah akrab dengan saya datang Terus kami itu mungkin saya itu di sana soal yang kamu ada kerja gitu ya. Unsur-unsurnya apa untuk wibawa itu? Aspeknya. Ikhlas. Dan itu ya. Dari hati ke hati gitu ya. Oke. Itu ya. Ada lagi? Cukup? Nah, ini pengalaman bagus Pak Muksin ya, Ustaz Muksin pernah mengajar di Sanawiyah Sawu ya. Sendang apa Sawu? Sawu ya, tinggal di Sendang, Juragan Durin ya. Jadi begini, pengalaman beliau ketika murid-murid itu diajar oleh guru-guru yang sudah lama itu ramai gitu ya. Kemudian Pak Musin sebagai pendatang baru itu kalau diajar beliau kok aman, tenang ya di kelas ya. Kemudian ditanya oleh teman-teman guru yang lain yang sudah senior, apa jawaban Ustaz Musin? Pak Musin ini yang pertama seorang guru itu harus wibawa. Gitu ya. Seorang guru wibawa. Jadi disegani di murid-muridnya. Yang kedua ada menjiwai materinya dari hati ke hati. Jadi tulus ya. Ketika menyampaikan materi itu betul-betul seorang guru itu menjiwai. Ya. Itu ya diantara resepnya. Bagus juga itu ya. Jazakallah khair. Baik, dari beberapa pengalaman, mari kita lanjutkan sekarang materi strategi pengajaran. Ya. Tadi saya ulangi, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu. Ya. Meliputi sifat. Tulis ya. Meliputi sifat, lingkup, urutan kegiatan,
yang dapat memberi pengalaman belajar kepada siswa. Ya. Meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar kepada siswa. Strategi pembelajaran itu terdiri dari teknik atau prosedur, ya, teknik atau prosedur, ya, dalam kurung prosedur, dan metode yang akan membawa siswa pada pencapaian tujuan. Ya. Jadi menyangkut teknik dan metode yang akan membawa siswa pada pencapaian tujuan. Ya. Itu ya garis besarnya dari arti dari strategi pembelajaran. Nah, strategi ini banyak macamnya, ya. Nanti insya Allah mendatang kita lebih rincikan, ya. Ini sebagai gambaran aja. Ada beberapa strategi itu ada deduktif, ya, nggak usah dicatat. Deduktif yang dimulai penampilan prinsip-prinsip yang diketahui ke prinsip-prinsip yang belum diketahui. Ya. Jadi diawali sesuatu yang sudah diketahui, kemudian menuju yang belum diketahui. Sebaliknya, dengan prinsip-prinsip induktif, yaitu pembelajaran dimulai dari yang belum diketahui sampai akhirnya yang diketahui. Ya, diketahui. Contoh misalnya ada pendekatan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu ada kematian, ya. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Nah, ini kita yakinkan, coba ayo semut itu ada yang mati enggak? Mesti mati enggak? Terus, kemudian apa? Setiap manusia, bapak kita, ibu kita, dan seterusnya, mbah-mbah kita. Oh, pasti itu pokok enek nyawa nih bergerak lah ya. Sesuatu yang bergerak. Kita dengarkan? Allah.
Sebelum kita lanjutkan, nanti jam 4 kurang seperempat, jam 4 seperempat masuk ya, jam 4 seperempat masuk, kemudian jam 4 seperempat sampai jam setengah 5 itu pembagian KHS. Oh sudah dibagi? Alhamdulillah, oke. Tinggal sini ya, sini sudah? Oh ya sudah. Oh ternyata sudah. Jadi kalau gitu nanti langsung kita mulai perkuliahan terakhir, nanti jam ketiga Ustadz Nurhadi jam setengah 5 sampai setengah 6. Ya, setengah 5 sampai setengah 6 kita buka puasa sekitar jam berapa Pak Tri? Jam 5.47 ya. Ya, ada gimana? Ada D1, D2, ada usulan? Di kelas masing-masing ya. Buka bersamanya di kelas masing-masing ya. Nanti di depan meja, di depan kelas itu ada meja, ada makanan di situ. Ya seadanya silakan nanti dinikmati lah ya. Menunya tidak jauh berbeda dengan menu pondok, cuma plus apa gitu ya nanti ya. Warisnya ada gitu, minuman. Oh iya, ya insya Allah ya. Nanti jangan lupa baik yang di B1, B2 para ustazah jangan khawatir ya. Jadi jangan beli sendiri untuk buka bersama ya. Namanya buka bersama itu ya apa ada yang bontrot ya. Kita sediakan ya. Ya. Kita lanjutkan kuliah ya. Mungkin ada pertanyaan enggak? Itu KHS-nya sudah diterima masing-masing? Belum ya, yang putra belum? Yang putri sudah. Ada pertanyaan terkait KHS? Halo? Oh, masih dipegang ketua kelas ya? Oke, ya. Sudah gimana cara ngaturnya ketua kelas ya? Insya Allah baik-baiklah nilainya ya. Tapi jangan lupa kehadiran itu menentukan nilai ya. Kehadiran menentukan nilai ya. Jadi nanti di rumah online pun usahakan muncul ya. Muncul. Baik, kita lanjut. Jadi strategi pembelajaran itu diantaranya deduktif, induktif. Kalau deduktif itu dimulai dari apa? Dimulai dari yang sudah diketahui sampai akhirnya menuju yang belum diketahui. Seperti tadi tentang kematian. Terus gimana ya? Proses kematiannya gimana ya? Kan kita belum tahu ya. Kalau misalnya orang-orang yang baik-baik itu proses kematiannya gimana? Orang-orang yang jahat-jahat, yang fasik, ya itu pengalaman gimana? Proses nazaknya, gitu ya. Orang-orang yang ada indikasi husnul khotimah itu, kalau menurut teori ada dahinya berkeringat, senyum dan seterusnya ya. Bulan Ramadan, Jumat dan seterusnya. Apa benar begitu ya? Walaupun itu tanda-tanda, kita tidak bisa memastikan ya. Itu. Dan seterusnya ya. Kemudian induktif itu dari sesuatu yang dimulai dari belum diketahui menjadi diketahui. Kita belum pernah melihat apa itu, misalnya pelajaran biologi, tidak pernah melihat apa itu namanya sperma ikan, gitu ya. Sperma ikan. Bentuknya gimana itu ya?
Modelnya gimana? Oh, kita lihat ikan jantan ya. Kita keluarkan spermanya, kemudian dilihat di mikroskop. Oh, ternyata bentuknya sperma itu kayak helm, ada talinya gitu ya. Semacam itu. Nah, dan seterusnya. Dari induktif, dari tidak diketahui menjadi diketahui. Kemudian selanjutnya adalah strategi terkait dengan cara penyampaian, ya. Ini dengan demonstrasi, ya. Demonstrasi. Demonstrasi itu sebelumnya juga ada namanya lewat ceramah, ya. Ceramah. Kita sekarang ini ceramah, ya. Kemudian bagaimana dengan demonstrasi seperti tadi melakukan alat peraga, lewat peraga, ya. Saya punya dosen dulu namanya Pak Budi, ya. Itu profesor. Itu kacamatanya itu harga 10 ribuan, 15 ribu, ya. Tawadhu banget beliau itu, ya. Nah, itu kalau menjelaskan itu sampai seluruh tubuhnya itu bergerak gitu ya. Saya pernah Ustadz Mujahidin Abdul Wahab itu Biro Luar Negeri Dewan Dakwah itu ngajar waktu itu Sirah Nabi. Itu kalau ngajar itu berkeringat ya, badannya berkeringat bercucuran itu ketika menjelaskan tentang perihal sahabat. Beliau seakan-akan hidup pada zaman sahabat gitu ya. Nah, itu ada. Kemudian saya menemukan ada seorang ustadz ya, itu dari Sumbawa ya. Sumatera Sumbawa apa? Mana itu? Sumbawa Barat ya, daerah Lombok ya. Itu ketika di Medan apa namanya? Di mimbar itu lengannya itu dising-singkan gitu ya. Berapi-api ya. Tapi tetap senyum. Pak Musin senyum, Pak Musin. Walaupun berapi-api tapi tetap senyum. Gitu ya. Saya pernah tinggal di Sumatera Barat ya. Itu dai-dai di sana ibarat macan panggung ya. Itu kalau di atas panggung tuh, Masya Allah ya. Berapi-api. Sampai kalau kampanye itu kan biasanya di atas panggung gitu ya. Dibikin panggung di lapangan itu. Itu mereka cuma di pinggir pasar gitu ya. Naik kursi, dia bicara begitu ya. Itu orang-orang sudah minggir gitu. Dengarkan gitu ya. Jadi kalau bayangkan kalau di retorika Sumatera Baratan itu bagus-bagus ya. Dan ini kesempatan saat ini saya sampaikan. Di sana kemarin Ustadz Bima itu kan di antara bagaimana untuk melekatkan ilmu kita. Coba kemarin gimana? Ustadz Effendi pernah dengar kemarin? Agar ilmu kita lebih melekat, bagaimana resep Ustadz Bima di akhir-akhir kuliah kemarin? Ayo. Jadi ilmu yang sudah diberikan itu disampaikan kepada yang lain, ya. Entah kepada anak-anak, kepada istrinya, kepada siapa. Itu di Sumatera Barat pernah yang sampaikan juga begitu kan. Jadi murid yang senior itu menyampaikan kepada murid yang di bawahnya. Itu proses pembelajaran yang sangat cepat dan itu lebih melekat. Jadi antum sekarang tidak hadir, nanti di Pondok Selatan disampaikan kepada yang tidak hadir. Oh, ini kesimpulannya gimana? Kuliah gimana ini kesimpulannya? Bagus begitu. Ustaz Effendi sampai di rumah sampaikan kepada anak istri kuliah apa? Nah, itu melekat itu nanti ya. Dan seterusnya. Nah, itu di sana sehingga di Sumatera Barat itu muncul orang-orang yang jawara-jawara ya. Pak Haji Mas Mansur, Buya Hamka, Pak Muhammad Nasir, Emil Salim sekarang itu, Bung Hat. Ya. Memang iklim pembelajarannya begitu. Ya. Lanjut. Kemudian, sudah habis ya? Saya kira begitu. Jadi nanti langsung kita jam 4:30 siap-siap ya. Saya kira begitu kita akhiri doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.